Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Arsyada Channel. Video kali ini saya akan menginformasikan tentang syarat pengajuan klaim garansi terbaru di tahun 2021. Untuk syarat pengajuan klaim garansi terbaru di 2021 itu lebih gampang dan lebih praktis. Berbeda persyaratannya dengan pengajuan klaim garansi di tahun sebelumnya ya teman-teman. Kalau dulu kita harus menyediakan STNK, KTP dan juga buku servis, tapi di tahun 2021 ini persyaratannya gampang teman-teman, hanya menyediakan atau hanya membawa buku servis. Ini buku servis seperti ini teman-teman. Buku ini harus ada dan harus didapatkan ketika teman-teman membeli sepeda motor Honda baru. Jadi kalau membeli sepeda motor Honda baru nanti akan dikasih buku seperti ini. Kalau tidak dikasih, minta ke petugasnya, tanyakan ke petugasnya tentang perihal keberadaan dari buku servisnya. Harus ada ya teman-teman, karena ini sebagai syarat utama nanti ketika kita akan mengajukan proses klaim garansi. Buku servis ini selain nanti digunakan sebagai syarat utama pengajuan klaim garansi, ini juga berfungsi untuk servis gratis teman-teman. Ini bisa digunakan ketika teman-teman akan melakukan servis gratis atau servis perawatan berkala. Ini bawa buku servis ini ketika teman-teman melakukan servis perawatan berkala sepeda motor teman-teman. Untuk ketentuan dan juga syarat pengajuan klaim garansi nanti teman-teman bisa membacanya di sini ya teman-teman, di buku servis ini di bagian halaman syarat dan ketentuan garansi sepeda motor Honda. Ini di sini ada ketentuan-ketentuannya, silakan bisa dibaca ya teman-teman. Ada semua di sini lengkap. Intinya untuk garansi itu berbeda dengan asuransi. Ini berdasarkan dari pengalaman saya, ada konsumen atau teman saya lah kira-kira ngomong seperti ini teman-teman. Saya baru membeli sepeda motor baru 1 hari. Ketika keluar rumah ternyata sepeda motor nabrak lubang atau nabrak tumbuhan yang sudah besar sehingga motor rusak. Kan motor baru 1 hari, apakah bisa motor itu saya ajukan garansinya? Seperti itu pertanyaannya teman-teman. Kemudian saya jawab bahwa untuk kasus atau masalah motor rusak karena kecelakaan itu tidak bisa diajukan klaim garansi. Yang bisa diajukan prosesnya adalah asuransi. Itu pun kalau sepeda motornya diikutkan asuransi. Kalau tidak berarti tetap tidak bisa diajukan asuransi ataupun garansi, nggak bisa karena itu kerusakannya akibat kecelakaan. Jadi untuk kasus kerusakan karena kecelakaan itu tidak bisa diajukan klaim garansi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke persyaratan utama buku servis yang bisa diajukan sebagai syarat utama pengajuan klaim garansi. Ya, ini ada tapinya ya teman-teman. Buku servis yang bagaimana yang bisa dijadikan sebagai syarat utama pengajuan klaim garansi. Sini ada 2 buah buku servis ya teman-teman. Nanti saya akan menunjukkan buku yang tidak bisa dijadikan syarat pengajuan klaim garansi dan buku servis yang bisa diajukan sebagai syarat pengajuan klaim garansi. Ini saya awali dari buku servis yang tidak bisa dijadikan sebagai syarat pengajuan klaim garansi. Ini buku servisnya saya buka ya teman-teman. Di halaman ini, di buku servis itu ada halaman seperti ini teman-teman. Monitoring jadwal perawatan berkala. Di sini ada halaman yang seperti ini dan bisa teman-teman lihat di bagian kolom KPP 1, 2, 3 dan 4 itu ada yang kosong. Ini kosong teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman habis melakukan servis perawatan berkala itu dari 1, 2 atau 3 servis perawatan berkala itu servis gratis teman-teman. Kalau teman-teman habis melakukan servis gratis nanti akan dikasih tanda seperti ini berupa stempel ya teman-teman. Stempel kalau habis melakukan servis pertama misal seperti itu. Kemudian di sini adalah kasusnya. Untuk servis gratis yang kedua atau KPP kedua itu tidak dilakukan sehingga di sini tidak ada stempel seperti ini teman-teman. Ini kosong. Ini bisa jadi tidak melakukan servis atau servisnya telat. Di sini ya teman-teman, ini kosong. Ini ada. Walaupun ini pernah melakukan sampai dengan yang keempat, tapi di sini salah satunya kosong. Ini tidak bisa menjadi persyaratan ketika teman-teman melakukan pengajuan klaim garansi. Ini sejauh ini informasi yang saya dapatkan. Nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Intinya
Ini saya bicara sesuai dengan syarat dan ketentuan pengajuan klaim garansi terbaru di tahun 2021. Kenapa kalau misal nih tiba-tiba teman-teman, wah ini kan gampang tinggal dikasih stempel urusan selesai. Nggak semudah itu teman-teman, karena di tahun sekarang, mulai sekarang ya teman-teman, itu semua serba online. Untuk monitoring ini teman-teman, kalau misal nih teman-teman tidak melakukan servis di KPP yang kedua, servis gratis yang kedua, ini lembar ini akan tertinggal di buku servis teman-teman, tidak diambil ahasnya. Lembar ini itu akan tertinggal di buku servis teman-teman, yang artinya perawatan servis yang kedua itu tidak dilaporkan tembus sampai ke pabrikan, sehingga ketika teman-teman main stempel saja di sini katanya gampang itu, nanti pas diajukan klaim garansinya akan terbaca rekam jejaknya teman-teman dari sistem yang ada di pabrikan sana. Itu di KPP 2 tidak ada yang masuk ke sistem mereka, jadi tetap akan terpantau, akan tetap diketahui bahwa untuk KPP yang kedua atau servis yang kedua tidak pernah melakukan servis atau tidak melakukan servis secara rutin. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati mulai sekarang, silahkan teman-teman bisa lebih bijak lagi untuk menggunakan buku servisnya atau perawatan servis berkalanya di ahas secara teratur, biar nanti ketika teman-teman membutuhkan pengajuan klaim garansi sepeda motornya itu tidak terjadi ngamuk dan ngambek atau tidak kecewa lah, bahasanya seperti itu. Karena ya pernah ada yang sampai kecewa karena pengajuan klaim garansinya tidak bisa diproses. Ya, sekali lagi saya bicara di sini berdasarkan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku saat ini. Oke teman-teman, ini berikutnya ada buku servis yang bisa dijadikan sebagai syarat utama pengajuan klaim garansi agar bisa diproses. Intinya agar bisa diproses terlebih dahulu. Masalah diterima atau tidaknya itu urusan petugas ahasnya. Yang penting bagaimana kita mempunyai sepeda motor baru dan menuntut garansi itu bisa diproses, bisa sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku. Ini contoh buku servis yang nanti bisa digunakan sebagai syarat utama pengajuan klaim garansi. Kita lihat di bagian monitoringnya langsung teman-teman. Nah, ini ada monitoring perawatan berkala. Nih, lihat teman-teman. Untuk monitoring jadwal perawatan berkala di buku ini itu lengkap semua ya teman-teman. Dari KPP 1, 2, 3, 4 itu dilakukan servis semua. Jadi buku servis ini melakukan servis secara rutin. Walaupun berbeda ahas teman-teman, di sini ahasnya ini, di yang kedua ahasnya ini, ketika ahasnya beda lagi, keempatnya balik lagi ke ahas yang pertama, itu nggak ada masalah. Intinya sepeda motor melakukan servisnya secara rutin. Ini teman-teman dibuktikan dengan adanya stempel-stempel seperti ini di setiap kolom KPB-nya. Ini menandakan bahwa sepeda motor Honda yang teman-teman punya ini ya teman-teman itu melakukan servisnya secara rutin dan teratur di ahas. Oke, ini buku inilah yang nanti bisa digunakan untuk syarat utama pengajuan klaim garansi bisa diterima atau diproses. Intinya diterima dulu prosesnya, nanti untuk masalah hasil ACC tidaknya itu urusan petugas ahasnya. Yang penting kita sudah memenuhi kewajiban, syarat dan ketentuan sesuai dengan yang sudah diatur di dalam ketentuan dan syarat pengajuan klaim garansi sepeda motor Honda. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah buat teman-teman yang mempunyai sepeda motor Honda baru, silakan gunakan dan manfaatkan jadwal servis gratis atau servis berkala dari 1, 2, 3, 4 itu dilakukan servisnya secara rutin dan teratur di ahas. Dan pastikan setelah melakukan servis gratis, di bagian halaman monitoring jadwal perawatan berkala itu dicek teman-teman apakah sudah mendapat stempel seperti ini atau belum. Kalau belum silakan minta di stempel ya, biar nanti bukti teratur tidaknya itu ada di sini, tercatat semua di sini. Harapannya adalah ketika teman-teman nanti membutuhkan pengajuan klaim garansi atas sepeda motornya, itu pastinya bisa diterima prosesnya ya teman-teman.
sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan ada yang ngamuk atau kecewa. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini tentang syarat pengajuan klaim garansi terbaru di 2021. Buat teman-teman yang mau bertanya atau pengen konsultasi, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa chat ke nomor WA saya yang ada di dalam deskripsi video ini. Atau buat teman-teman yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan saya, silakan bisa hubungi saya dan insya Allah saya akan bantu untuk proses pengajuan klaim garansinya. Atau buat teman-teman yang jauh, silakan bisa chatting ke nomor saya, bisa tanya-tanya, bisa konsultasi ya. Ditunggu untuk informasi selanjutnya dari teman-teman untuk saya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Apresiasi banget buat teman-teman yang sudah setia di Arsyada Channel. Semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.